Sekam. Sekam adalah kulit luar padi yang sudah kering dan hancur sebagai akibat dari proses pemisahan ketika beras dipisahkan dari kulitnya. Kalau Anda lahir dan dibesarkan di kota, Anda mungkin taunya beras. Nah, beras yang berasal dari padi. Kita orang Indonesia taunya makan nasi yang terbuat dari beras. Sedangkan orang Israel di zaman Alkitab dulu makan roti yang terbuat dari gandum. Beras dan gandum itu hampir sama dan melewati proses yang mirip untuk memisahkan bagian yang bisa dimakan dan bagian yang tidak bisa dimakan. Di dalam proses pemisahan ini, petani zaman dulu di Israel memakai alat penapi yang bentuknya seperti garpu besar, dan mereka memanfaatkan angin untuk meniup sekam. Karena beras atau biji gandum sudah terpisah dari kulitnya, sekam atau kulitnya ini jadi ringan sehingga mudah diterbangkan angin. Firman Tuhan memakai ilustrasi sekam untuk menggambarkan orang fasik atau orang berdosa, atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Mazmur 1 ayat 4. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Mazmur 35 ayat 5-6. Sekam itu tidak bermanfaat, kosong, ringan, sehingga mudah diterbangkan angin. Hidup seseorang yang tidak mengenal Tuhan itu seperti sekam. Di mata Tuhan ia tidak berguna, tidak ada isi, hampa, dan mudah terbawa angin. Karena tidak ada Tuhan dalam hidupnya, tidak ada yang membuat ia dapat bertahan, bahkan terhadap angin yang diciptakan Tuhan. Apakah ini menggambarkan hidupmu? Anda mungkin tahu tentang Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan, dan Tuhan tidak mengenal Anda. Anda mungkin tidak berbicara kepada Tuhan dalam doa. Anda tidak mempertimbangkan keinginan Tuhan. Anda melakukan apa yang berkenan, tapi bukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Anda melakukan apa yang berkenan di pandanganmu sendiri. Seseorang mungkin merasa aman karena berlindung di balik keluarganya yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi ia tahu bahwa ia sekam, tidak ada isi, tidak ada iman di dalam Kristus. Hanya karena seseorang lahir di keluarga Kristen, bukan berarti dia otomatis menjadi seorang pengikut Kristus. Hanya karena seseorang ke gereja setiap minggu, bukan berarti dia otomatis jadi pengikut Kristus. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan terhadap orang fasik, atau orang berdosa, atau orang yang tidak mengenal Dia? Dengarkan Yohanes Pembaptis berbicara tentang Tuhan Yesus. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Matius 3 ayat 12. Alat penampi adalah alat panen. Tempat pengirikan itu adalah tempat di mana proses pemisahan itu terjadi. Pemisahan beras dari sekam, biji gandum dari kulitnya. Siapa yang akan menampi? Tuhan Yesus. Ada waktu di mana Tuhan Yesus akan memisahkan orang benar dari orang berdosa. Orang yang mengikut Yesus dan yang bukan mengikut Yesus. Kita dikasih peringatan oleh firman Tuhan. Peringatan bertujuan untuk melindungi, sehingga peringatan itu kedengarannya keras. Peringatan agar tidak berenang melampaui bendera
di pantai dimaksudkan untuk melindungi para perenang agar tidak terseret oleh bahaya yang tersembunyi. Peringatan untuk mencari tempat berlindung saat tornado mendekat bertujuan untuk melindungi warga dari bahaya menjadi korban tornado. Tuhan memperingatkan orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan maksud supaya mereka terhindar dari bahaya penghakiman kekal dari Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan, tetapi tugas kita untuk memperhatikan peringatan itu dan mengambil tindakan, bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Pakai sisa hidupmu untuk mengenal Yesus, supaya Anda tahu bagaimana mengikut Yesus setiap hari. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.